Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Asli Cemaliati. Saya dari Ekonomi Syariah 6B ingin menyelesaikan tugas akhir yang berjudul menganalisa landasan, fungsi, dan asas sendi dasar koperasi. Dari inti pembahasan yaitu yang pertama, landasan koperasi, dan yang kedua, fungsi koperasi, dan yang ketiga, asas sendi koperasi, dan yang keempat yaitu kesimpulan. Yang pertama yaitu landasan koperasi itu adalah suatu dasar tempat berpijak yang memungkinkan koperasi untuk tumbuh dan berdiri kokoh seperti berkembang melaksanakan usaha-usahanya, mencapai tujuan dan cita-citanya. Landasan koperasi ini terutama terletak pada orang-orang yang bergabung di dalam koperasi itu sendiri sebagai anggota. Hal yang perlu dipahami bahwa faktor utama yang menentukan terbentuknya koperasi adalah adanya sekelompok orang-orang yang telah sepakat untuk mengadakan kerjasama, barang-barang modal, baik berupa uang, gedung, mesin, dan sebagainya hanya merupakan alat atau sarana untuk mencapai tujuan koperasi. Secara umum, landasan koperasi umum terdiri dari 3 unsur yang merupakan landasan universal dari tumbuhnya koperasi di mana-mana negara di dunia. Tanpa ketiga unsur tersebut sebagai landasannya, tidak mungkin koperasi dapat berdiri. Ketiga unsur tersebut yaitu yang pertama, cita-cita atau idealisme sebagai falsafah hidup dan moral serta budi luhur dari suatu bangsa, dan yang kedua, ketentuan-ketentuan atau tata tertib dasar yang mengatur keterselenggaranya falsafah hidup dan moral suatu bangsa, dan yang ketiga, ada rasa dan karsa untuk hidup tolong-menolong atas sesama manusia berdasarkan atas ketinggian budi dan harga diri sebagai manusia pribadi. Di sini ada fungsi koperasi. Fungsi koperasi di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa koperasi memiliki fungsi dan peranan antara lain yaitu mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat, berupaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia, memperkokoh perekonomian rakyat, mengembangkan perekonomian nasional, serta mengembangkan kreativitas dan jiwa berorganisasi bagi pelajar bangsa. Koperasi syariah berfungsi dan berperan yang pertama yaitu membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggotanya dan masyarakat pada umumnya. Koperasi ini dapat berperan meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi anggota secara khusus dan masyarakat pada umumnya. Yang kedua, memperkuat kualitas sumber daya insani anggotanya agar menjadi lebih amanah, profesional, konsisten, konsekuen di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dan yang ketiga, ada membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonominya. Yang keempat, ada memperkuat kualitas sumber daya insani anggota agar menjadi lebih amanah, profesional, dan fatonah. Dan yang terakhir yaitu berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Di sini ada asas dan prinsip atau sendi dasar koperasi. Asas koperasi Indonesia adalah kekeluargaan. Kekeluargaan sebagai asas koperasi Indonesia merupakan pencerminan dari keberpribadian bangsa Indonesia yang tidak terlepas dari kerja sama, saling membantu, tolong-menolong sesamanya untuk kepentingan bersama tanpa memikirkan diri sendiri. Sendi dasar koperasi atau juga disebut prinsip-prinsip koperasi pada mulanya dikenal dari Inggris, tepatnya di kota Rochdale pada tahun 1844 yang kemudian dikenal dengan prinsip Rochdale. Sendi dasar atau prinsip koperasi Indonesia tidak terlepas dari prinsip Rochdale sebagai dasar pemikiran. Karena prinsip inilah yang membedakan cara bekerjanya koperasi dengan badan usaha lain yang bukan koperasi. Prinsip-prinsip koperasi yang terdapat di dalam Undang-Undang Koperasi Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 5. Dan kesimpulan dari materi yang saya bawakan yaitu koperasi adalah organisasi ekonomi di mana anggota sebagai pemilik sekaligus pelanggan. Asumsi manusia rasional merupakan dasar dari pemikiran ekonomi, sehingga setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia rasional akan berprinsip pada prinsip ekonomi, yaitu menggunakan sumber yang terbatas untuk mencapai hasil yang maksimal. Peran koperasi dalam perekonomian Indonesia. Kemajuan dalam pembangunan koperasi dapat ditinjau dari jumlah koperasi, jumlah anggota, kekayaan koperasi, dan banyaknya usaha. Secara umum, koperasi di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat, namun masih terdapat beberapa kendala untuk pengembangannya sebagai badan usaha. Peran koperasi di Indonesia sangatlah penting, dari pembuka pintu gerbang usaha kecil dan menengah, menciptakan masyarakat yang mandiri, pergerak perekonomian, dan menciptakan pasar baru.
Mungkin cukup sekian dari materi yang bisa saya bawakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga saya UAS dilancarkan dan mendapatkan nilai yang terbaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinju Baida dari kelas 6B yang akan menyelesaikan tugas untuk membuat video mengenai fungsi, asas, dan sendi koperasi. Halo teman-teman, jadi sebelumnya saya akan menjelaskan dulu nih apa itu koperasi. Koperasi sendiri yaitu salah satu badan hukum yang didirikan oleh perseorangan atau badan hukum koperasi. Nah, setiap koperasi ini memiliki anggota nih yang disebut anggota koperasi. Nah, tiap-tiap anggota koperasi ini yang nantinya akan memberikan iuran sebagai modal koperasi untuk menjalankan usahanya. Nah, landasan dari koperasi sendiri yaitu ada landasan ideal nih. Landasan ideal koperasi itu bisa disebut juga sebagai landasan ideologi. Pendirian koperasi tertentu harus menyesuaikan nih dengan ideologi negara, yaitu ideologi yang ada di negara Indonesia itu ideologi Pancasila. Oleh karena itu, landasan ideal ini juga sebuah koperasi harus berlandaskan pada Pancasila juga. Yang artinya nih, setiap kegiatan koperasi dijalankan harus sesuai nih dengan Pancasila. Penerapan ini juga harus dimiliki oleh setiap anggota yang ada dalam koperasi tersebut. Nah, landasan kedua yaitu ada landasan struktural. Landasan struktural yaitu yang mengacu pada undang-undang pada Undang-Undang Dasar ayat pasal 3 ayat 1 yang di dalamnya itu dijelaskan bahwa seluruh kegiatan koperasi merupakan bentuk usaha bersama dan dilakukan dengan asas kekeluargaan. Nah, landasan ketiga ada landasan mental nih teman-teman. Landasan mental ini yaitu harus ada di koperasi supaya koperasi itu dapat menjalankan dengan baik. Pertama yaitu koperasi wajib berlandaskan pada kesetiakawanan, lalu kedua adalah kesadaran pribadi, dan landasan mental ini membantu setiap anggota koperasinya agar saling bertumbuh secara seimbang, jadi bareng-bareng. Di satu sisi, setiap anggota koperasi itu harus memiliki rasa setia kawan kepada anggota lainnya. Lalu di sisi lainnya, setiap anggota juga harus memiliki kesadaran diri untuk maju dan berkembang. Jika dua hal yang dilaksanakan itu dilaksanakan, maka kesejahteraan anggota koperasi itu bisa diwujudkan. Nah, yang keempat nih ada landasan operasional. Landasan operasional yaitu landasan koperasi mengenai tata aturan kerjanya. Aturan ini berlaku untuk seluruh kegiatan bagian koperasi, mulai dari anggota koperasi, badan pemeriksa, manajer, hingga karyawan koperasi. Nah, landasan ini berpacu pada landasan koperasi ini berpacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 mengenai perkoperasian serta anggaran dasar atau AD dan anggaran rumah tangga atau ART koperasi. Nah, lanjut nih ke asas-asas koperasi di Indonesia. Asas-asas koperasi di Indonesia itu ada asas kekeluargaan, asas gotong royong. Nah, asas kekeluargaan itu yaitu sebuah koperasi selalu berusaha mengutamakan rasa setia kawan dan kesadaran pribadi ini setiap anggotanya. Selain itu, pendirian koperasi juga bertujuan untuk memberikan dampak baik untuk anggota maupun masyarakat sekitar. Nah, asas gotong royong itu koperasi itu menjelaskan bahwa pendirian koperasi juga memegang atas gotong royong. Program-program yang dijalankan koperasi harus dilaksanakan melalui kerjasama, keikhlasan, dan tanggung jawab bersama. Sehingga tujuan kegiatan juga selalu mengutamakan kesejahteraan bersama, bukan hanya keuntungan sendiri.
Oke, selanjutnya ada sendi-sendi dasar koperasi nih. Sendi-sendi dasar koperasi di Indonesia merupakan esensi dari dasar-dasar bekerjanya koperasi sebagai ekonomi sosial yang berwatak sosial. Nah, dari dasar-dasar bekerja tersebut merupakan ciri khas dari koperasi dan justru oleh karena itu membedakan koperasi dari badan-badan ekonomi lainnya. Apa aja sih sendi-sendi koperasi itu? Yang pertama yaitu sifat keanggotaan sukarela dan terbuka setiap warga negara Indonesia. Dan yang kedua ada rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi nih sebagai pencerminan demokrasi dalam koperasi. Yang ketiga, ada pembagian sisa hasil usaha diatur menurut dasar masing-masing anggotanya. Dan yang keempat nih, adanya pembatasan bunga atas modal. Yang kelima, ada mengembangkan kesejahteraan anggota, khususnya masyarakat pada umumnya, usaha dan ketata laksanaannya bersifat terbuka. Yang keenam yaitu swadaya sukarela sebagai pencerminan dari prinsip dasar pertata pada diri sendiri. Oke, cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf bila ada salah-salah kata. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.